Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bunga Ramadhani Wairoi dengan NPM akhir 025. Saya Ansa Istiqomah dengan NPM akhir 046. Saya Citra Siva Valentina dengan NPM akhir 017. Saya Nabila Rafaifa Ananda Asmoro dengan nomor NPM akhir 044. Saya Maulidia Cahazara dengan NPM akhir 19. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kajian kami mengenai studi kasus pemodelan kualitas air dari Kali Jagir Wonokromo dengan model pemodelan Streeter Phelps. Lokasi studi kami berada di Kali Jagir Wonokromo, Surabaya dengan pengamatan dimulai dari hulu hingga hilir dengan panjang 10 km. Dengan panjang 10 km. Titik pengamatan terdiri dari 6 lokasi, yaitu pintu air Jagir, sungai Apur atau drainase, kawasan permukiman rumput, area persawahan, kawasan tambak, dan muara laut Madura. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas air akibat aktivitas domestik, drainase perkotaan, pertanian, dan tambak di sepanjang aliran sungai. Berdasarkan dashboard hasil pemodelan, total beban pencemar BOD di Kali Jagir mencapai sekitar 156.000 kg per hari, yang menunjukkan bahwa sungai menerima tekanan pencemaran organik yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi Sungai Jagir dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan juga drainase perkotaan. Nah, pada bagian hulu, di pintu air Jagir, aliran air itu masih cukup deras sehingga proses reaerasi alami masih berjalan dengan baik. Namun, warna air tersebut terlihat coklat keruh dan juga ditemukan sampah organik maupun plastik di sekitar pintu air tersebut. Nah, selain itu, terdapat beberapa saluran drainase dan pipa utama yang menunjukkan adanya limbah domestik dari kawasan pemukiman. Nah, di beberapa bagian sungai juga ditemukan eceng gondok yang menjadi indikasi tingginya kandungan nutrien seperti nitrogen dan juga fosfor. Aktivitas masyarakat seperti mandi dan memancing juga masih ditemukan di sekitar sungai, sehingga turut memberikan tambahan dan pencemar terhadap badan penerimaan. Perhitungan dilakukan menggunakan parameter BOD dan debit aliran sungai. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa beban pencemar terendah berada di pintu air Jagir yang berkisar sebesar 16.000 kg per hari. Sedangkan beban pencemar tertinggi berada di Laut Madura yang berkisar sebesar 41.000 kg per hari. Artinya, semakin menuju hilir, maka beban pencemar semakin meningkat akibat adanya akumulasi limbah dari berbagai aktivitas di sepanjang sungai. Pada grafik pertama dapat dilihat bahwa nilai DO model mengalami penurunan secara perlahan dari hulu menuju hilir sungai. Nilai DO awal berada di sekitar 5,6 mg per liter, kemudian turun hingga sekitar 5,45 mg per liter pada jarak 10 km. Penurunan ini terjadi karena adanya proses deoksigenasi akibat masuknya bahan organik ke badan sungai. Namun, adanya penurunannya tidak terlalu drastis karena proses reaerasi di Sungai Jagir masih berlangsung cukup baik akibat aliran air yang cukup deras. Selanjutnya, pada grafik kedua ditunjukkan beban pencemar BOD di setiap titik pengamatan. Beban pencemar paling rendah berada di pintu air Jagir, sedangkan yang tertinggi berada di wilayah Laut Madura atau bagian hilir sungai. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin menuju hilir, maka beban pencemar semakin meningkat akibat adanya akumulasi limbah domestik, drainase perkotaan, pertanian, dan aktivitas tambak di sepanjang aliran sungai. Berdasarkan hasil pemodelan, nilai DO minimum model sebesar 5,45 mg per liter dan masih memenuhi nilai baku mutu minimum, yaitu 3 mg per liter. Selain itu, hasil model menunjukkan bahwa proses reaerasi masih lebih besar dibanding deoksigenasi, sehingga Sungai Jagir masih memiliki kemampuan self-purification atau pemurnian alami yang cukup baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi langsung dan analisis data sekunder menggunakan model Streeter Phelps. Parameter yang dianalisis meliputi DO
BOD, COD, TSS, pH, amonia, dan total P. Hasil data kualitas air menunjukkan bahwa nilai DO masih memenuhi baku mutu kelas 3, yaitu di atas 3 mg per liter. Nilai DO tertinggi berada di pintu air Jagir sebesar 5,1 mg per liter, sedangkan DO terendah berada di Sungai Akur sebesar 4,8 mg per liter. Namun, parameter BOD menunjukkan kondisi berbeda sebesar 9,9 mg per liter dan di Laut Madura sebesar 10,02 mg per liter. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pencemaran organik akibat limbah domestik, drainase, pertanian, dan aktivitas tambang. Berdasarkan hasil skenario pemodelan, skenario terbaik adalah reduksi BOD sebesar 50%. Pada skenario ini, nilai DO minimum meningkat menjadi sekitar 5,6 mg per liter dan seluruh titik memenuhi baku mutu. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan beban pencemaran organik sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas air sungai. Secara keseluruhan, Sungai Jagir masih memiliki kemampuan pemulihan penuh alami yang cukup baik, terutama dikarenakan aliran sungai yang masih membuat proses aerasi oksigen. Namun ketinggian nilai BOD menunjukkan bahwa sungai tidak mengalami tekanan pencemaran organik dan limbah domestik dari drainase perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian limbah domestik, meningkat pengolahan air limbah secara pemantauan kualitas air berkala agar kualitas air Jagir tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're